dengan NIM 24051430072 dari kelas B, program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai hal yang sering terabaikan, namun bisa sangat berbahaya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melakukan identifikasi bahaya atau yang disebut HAYAT, identification di lingkungan kamar kos saya. Mari kita mulai dengan penuh kesadaran karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Bahaya atau HAYAT itu sendiri adalah suatu kondisi, benda, aktivitas, atau keadaan yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian, cedera, penyakit, kerusakan, gangguan lingkungan maupun dampak negatif lainnya terhadap manusia maupun lingkungan kerja. Oke, jadi HAYAT itu dibedakan jadi 5 jenis HAYAT. Yang pertama itu ada HAYAT fisika, yang kedua ada HAYAT kimia, yang ketiga ada HAYAT biologis, yang keempat ada HAYAT ekonomi, dan yang terakhir ada HAYAT psikososial. Tetapi saya di sini akan mengambil tiga jenis HAYAT saja, yaitu yang pertama ada HAYAT fisika, yang kedua ada HAYAT kimia, dan yang terakhir ada HAYAT ekonomi. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu bahaya fisika. Bahaya fisika sendiri itu adalah faktor atau kondisi di lingkungan fisik yang berpotensi menyebabkan cedera atau gangguan kesehatan bagi manusia seperti kebisikan dan kelistrikan. Jadi saya akan mengambil satu saja, yaitu kelistrikan. Langsung saja ke videonya. Nah, coba teman-teman perhatikan colokan listrik ini. Dipenuhi kabel yang menumpuk, kondisi seperti ini berpotensi menyebabkan korsleting, bahkan bisa jadi kebakaran. Ditambah dengan pencahayaan ruangan yang kurang, kesehatan mata akan terganggu jika kondisi ini dibiarkan terus-menerus. Selanjutnya masuk ke HAYAT yang kedua, yaitu HAYAT kimia. HAYAT kimia sendiri adalah potensi risiko yang disebabkan oleh sifat dan karakteristik zat kimia dalam bentuk gas, cair maupun padat yang dapat menyebabkan kerugian pada manusia, hewan, atau lingkungan seperti keracunan, luka bakar, iritasi, kebakaran, atau kerusakan lingkungan jangka panjang. Saya mengambil satu contoh dari zat kimia, yaitu pewangi pakaian tanpa label. Botol ini terlihat sepele ya, hanya pewangi pakaian biasa. Tapi coba bayangkan, tanpa label, kita sama sekali tidak tahu apa yang terkandung di dalamnya. Zat kimia di dalamnya bisa saja mengiritasi kulit, mengganggu pernapasan, bahkan membahayakan kesehatan jika digunakan sembarangan. Nah, selanjutnya masuk ke bahaya yang ketiga, yaitu bahaya ekonomi, di mana bahaya ini dapat menimbulkan stres fisik maupun stres psikologi. Nah, bahaya ini dapat timbul dikarenakan adanya kerjaan paksa atau berulang, teknik kerja yang tidak tepat atau alat dan ruang kerja yang dirancang buruk. Nah, pada video kali ini kita akan membahas posisi saat kita belajar online atau saat melakukan perkuliahan daring. Contoh bahaya ergonomi adalah posisi belajar yang buruk atau tidak ergonomis. Contohnya itu seperti membungkuk dan meja belajar lebih rendah dari bagian atas tubuh kita. Hal ini dapat menimbulkan nyeri dan gangguan muskuloskeletal. Oke, demikian identifikasi bahaya yang dapat kita temukan di lingkungan kamar kos sederhana ini. Saya mengajak teman-teman semua untuk lebih waspada lagi. Cobalah perhatikan lingkungan sekitar kalian ya, baik kamar, dapur maupun tempat kerja. Apakah sudah aman ataukah masih ada potensi bahaya yang tersembunyi? Ingatlah, keselamatan bukan hanya urusan pribadi, tetapi tanggung jawab bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.